Halo, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi di Instagram Live pertama tahun 2021. Kita akan hari ini akan bahas mengenai imunisasi. Suatu hal yang sebenarnya udah lama ya, imunisasi dari zaman saya kecil juga imunisasi kok. Tapi kenapa banyak ditanyakan? Karena di akhir Desember 2020 kemarin kita keluar tabel atau rekomendasi IDAI yang baru, yaitu rekomendasi IDAI 2020 dari sebelumnya rekomendasi tahun 2017. Jadi udah 3 tahun ya nggak berubah. Kenapa ada banyak perbedaan? Pada dasarnya menyesuaikan dengan apa yang diminta oleh WHO, karena banyak ya penelitian-penelitian baru oleh WHO, dan yang pasti akan menyesuaikan dengan program-program pemerintah, yaitu ada beberapa hal, yaitu MR ya, kita udah tahu lah, beberapa udah suntik campak dan campak Jerman. Terus kemudian ada Japanese encephalitis, ada kanker serviks tuh HPV, dan yang terbaru nanti dari pemerintah yaitu PCV ya. Jadi semangat vaksin, karena basicnya pemerintah sudah berusaha banget untuk memenuhi semua yang anak-anak Indonesia butuhkan ya. Tetap dukung pemerintah, tetap semangat. Oke, kita akan bahas satu-satu sebenarnya apa perbedaan antara 2017 dan 2020 ya. Kita akan bahas satu-satu. Sambil nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Instagram Story, nanti saya akan coba jawab. Dan tentu saja pertanyaan yang di sini ya. Oke, nomor satu, saya urut dari, kalau lihat tabel, jangan lupa tabel 2017 warnanya hijau, tabel 2020 warnanya biru, ya. Tabelnya gampang dilihat, warnanya biru, ada tulisannya 2020. Kita paling atas yaitu hepatitis B, ya. Hepatitis B. Hepatitis B, emang apa bedanya antara yang dulu sama sekarang? Vaksinnya sama. Jadi sebenarnya nih, sejujurnya vaksinnya semuanya sama-sama aja ya. Cuma cara pemberian, waktu pemberiannya yang berbeda. Jadi pada tahun 2017 diberikan 12 jam setelah lahir ya, 12 jam setelah lahir. Di 2020 ini berubah. Vaksin hepatitis B diberikan segera setelah lahir. Jadi kalau bisa begitu brojol suntik ya. Tapi paling lambat 24 jam. Jadi kalau bisa disuntik sebelum berumur 24 jam. Jadi sebisa mungkin jangan lahirnya sekarang, suntiknya misalnya minggu depan pas kontrol, itu kita sebisa mungkin jangan. Jadi begitu lahir suntik hepatitis B. Nah, di grafik juga disebutkan bahwa dikasih jarak 30 menit dengan vitamin K. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu ya, kalau sebenarnya waktu bayi baru lahir ada disuntik vitamin K. Ya, jadi vitamin K itu untuk membantu pembekuan darah seorang anak. Kalau nggak disuntik vitamin K, seorang anak akan bisa mengalami perdarahan otak kira-kira di umur 2-3 bulan. Ya, jadi harus suntik vitamin K. Jadi seorang bayi baru lahir biasanya langsung disuntik vitamin K. 30 menit kemudian biasanya kita sudah bisa suntik hepatitis B yang pertama. Ya, itu bedanya. Jadi langsung. Kalau dulu biasanya masih tunggu, sekarang langsung. Bahkan tidak lebih dari 24 jam. Nah, kalau yang suntiknya lebih dari 24 jam gimana? Ya, sebetulnya hasil yang didapatkan sebenarnya juga baik. Nggak ada yang bilang nggak baik loh ya. Jadi yang didapatkan juga baik. Ada tapinya. Tapinya terbukti kalau dia disuntik tidak langsung pada saat lahir, jadi disuntiknya nanti-nanti, misalnya setelah seminggu, ternyata kemungkinan terkena hepatitis B, bayi tersebut kena hepatitis B 3,5 kali lebih tinggi dibandingkan bayi yang tadi langsung. Jadi kalau ada bayi disuntik langsung hepatitis B sama disuntik nanti-nanti, misalnya umur seminggu, ternyata yang umur seminggu ini punya kemungkinan kena hepatitis B, tertular maksudnya ya, terkena infeksi hepatitis B 3,5 kali lipat lebih tinggi dibandingin yang langsung. Kenapa? Jawabannya begitu pulang sudah banyak yang gendong ya. Udah banyak yang gendong, udah banyak yang cium-cium, udah banyak interaksi ya. Sedangkan yang berinteraksi dengan bayi kan kita nggak tahu hepatitis B atau enggak. Jadi hati-hati. Makanya dulu anak saya, kan zaman dulu kan hepatitis B masih boleh tuh sampai sampai seminggu gitu ya disuntiknya. Makanya dulu anak saya kalau pulang nggak boleh tuh ada yang cium-cium bibirnya ya.
Jadi kalau cium biasanya cuma keningnya gitu. Itu ya menurut saya budaya yang mesti hati-hati karena itu bisa menularkan ya karena lewat ludahnya, lewat cairan tubuh. Apalagi sekarang ada COVID lagi ya, itu lebih nular lagi. Makanya saya nggak ngerti ya, memang budaya Indonesia salah satunya suka cium tangan kan. Tapi anak-anak saya selalu kalau ada yang mengelurkan tangan, kalaupun kita akan jabat tangan ataupun kalaupun lebih tua biasanya hanya ditempelkan di dahi atau di pipi karena mencium tangan adalah salah satu penyebab penularan tertinggi resiko dari hepatitis B dari penyakit lain apalagi sekarang COVID ya. Sorry ya, jadi saya bukan melarang suatu budaya di Indonesia tapi saya sedikit lebih preventif. Kecuali yakin orang yang akan dicium tangannya sudah cuci tangan, ya. Nah, kalau yang ibunya hepatitis, oh sorry, ada tambahannya kalau bayinya prematur biasanya yang lahirnya kurang, kalau lebih dari 2 kilo prematurnya, jadi prematur tapi lahir lebih dari 2 kilo tetap vaksin biasa aja. Tapi kalau kurang dari 2 kilo beratnya, sebaiknya vaksinnya usia 1 bulan. Ya, yang itu masih sama sih dibanding yang tahun 2017. Tapi ada tambahannya, kalau ternyata ibunya hepatitis B, jadi bayinya prematur nih, mestinya nggak boleh suntik, mestinya nunggu sebulan. Tapi ternyata ibunya ada hepatitis B-nya positif, HBsAg-nya positif. Nah, itu dengan terpaksa bayinya disuntikkan hepatitis B tetap segera. Walaupun kita tahu hasilnya mungkin kurang baik, tapi jauh lebih baik daripada nggak disuntik, karena mungkin tertular oleh ibunya. Ya, oke. Kemudian tambahannya lagi di tahun 2020 ini bahwa pada usia 18 bulan, ya, pada usia 18 bulan ternyata sekarang ada tambahan hepatitis B. Nah, bedanya sama dulu apa? Kalau dulu di 18 bulan nggak ada pengulangan hepatitis B, pengulangannya cuma DPT. Tapi kan sekarang vaksinnya jadi satu ya, DPT, HIV, hepatitis B. Itu kan jadi satu. Makanya otomatis akan dapat 18 bulan akan dapat hepatitis B. Karena itu banyak pertanyaan yang timbul, banyak yang nanya dulu, "Dok, ini di daftar tahun 2017, 18 bulan kan nggak ada hepatitis B-nya. Tapi vaksinnya kan dapat hepatitis B. Gimana? Ini kan jadi lebih, ya kan? Jadi lebih." Ada yang bilang kalau di daftar 2017 hepatitis B-nya cuma 3 kali. Ini total jadi 5 kali nih. Gitu, baru lahir, terus bareng tuh sama DPT. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sama 18 bulan. Jadi 5 kali kan? Nah, sedikit kita perkenalkan suatu konsep yang harus dimengerti. Bahwa imunisasi kalau lebih itu baik. Jadi nggak usah takut ya kalau lebih. Kalau lebih itu baik. Yang nggak baik kalau kurang. Ya. Jadi kalau lebih, boleh. Di sekolah ada lagi? Boleh. Ikut aja terus. Ya. Kalau kalau kurang, nah kalau kurang nggak boleh. Ya. Jadi silahkan. Anak saya semua udah vaksin MR, udah vaksin MMR. Di sekolah ada lagi MR lagi, ambil lagi. Pokoknya lebih baik. Tapi kalau bayar sendiri, boleh nggak lebih? Ya boleh aja sih kalau ada dananya. Karena kan pada dasarnya kalau di swasta bayar ya. Kalau saya prinsipnya kita suntik secara pribadi. Kalau di sekolah ada lagi nanti kan di SD ada ya biasanya. Oke, kita suntik lagi. Nggak apa-apa. Kalau udah lengkap juga nggak apa-apa. Ya. Nah, ini yang berikutnya adalah polio. Polionya agak-agak sedikit banyak pertanyaan karena hepatitis B cuma jamnya doang ya. Nah, kalau polio ini ada perbedaan jenis. Jadi polio banyak yang bertanya, padahal baru-baru aja tahun lalu banyak pertanyaan tentang IPV. IPV itu artinya polio yang disuntik. OPV, polio yang ditetes ya. Nah, IPV di tahun lalu itu masih butuh 1 kali, yaitu pada pemberian DPT yang ketiga ya. Jadi pada pemberian yang ketiga, DPT yang ketiga, itu akan ada polio juga yang ketiga yang bentuknya suntik, IPV. Boleh bareng dengan minum, jadi diminum iya, disuntik iya. Nah, di tahun 2020 ini terjadi perubahan karena penelitian menunjukkan bahwa kalau cuma disuntik 1 kali, ternyata hasilnya masih kurang baik. Jadi kalau yang baru meminta suntik polio ini sebaiknya sebelum setahun adalah 2 kali ya. Jadi sebelum umur setahun sudah harus suntik polio 2 kali. Kalau yang punya pemerintah gimana? Kan polionya
tetes, ya berarti harus minta yang suntik. Yang suntik adalah banyak, tapi ya kebanyakan di puskesmas ya, atau di posyandu. Sedangkan kalau yang di swasta, kebanyakan kita nggak punya polio suntik sendiri. Rata-rata orang-orang yang mengambil polio suntik itu mengambilnya adalah DPT yang suka dibilang nggak panas itu ya, DPT yang katanya nggak panas. Nanti saya ngomong soal DPT nggak panas. Jadi pada dasarnya DPT yang import, yang kita bilang import, yang bukan produksi pemerintah, itu polionya otomatis disuntikan sudah dalam satu kesatuan dengan suntikan DPT-nya ya. Jadi kalau yang DPT-nya, ingat-ingat katanya kemarin pakai DPT yang nggak panas, berarti polionya udah otomatis suntik ya, itu udah otomatis. Jadi nggak usah terlalu pusing tentang polio suntik lagi. Sedangkan kalau yang kemarin pakai punya pemerintah, berarti mengingat ada jadwal baru, ingat ya, sebelum setahun punya utang 2 kali untuk polio yang suntik. Silakan datang ke puskesmas terdekat, datang ke posyandu, silakan ditanyakan. Di sana ada, tapi biasanya nggak tiap hari ya. Ada beberapa puskesmas yang ramai tiap hari, ada beberapa puskesmas yang nggak ramai, biasanya di hari tertentu saja. Terus kemudian kita akan bahas yang ketiga adalah BCG. Nah, BCG ini juga perubahan waktu. BCG di tahun 2017 jelas-jelas kata-katanya tertulis optimal diberikan pada umur 2 bulan. Nah, yang punya bayi baru lahir perlu tahu sekarang bahwa sekarang berbeda, bahwa BCG diberikan sebelum umur 1 bulan. Nah terus dulu tulisannya katanya paling baik umur 2 bulan. Betul sih sebenarnya. Intinya gini, sebetulnya terbaik tetap umur 2 bulan. Kalau lihat penelitiannya. Tapi ternyata diberikan umur sebelum 1 bulan itu ternyata sudah cukup baik. Ada mengingatnya nih. Mengingat Indonesia adalah salah satu juaranya. Indonesia adalah juara ketiga untuk TBC di seluruh dunia ya. Jadi ya kita akhirnya bisa juara. Tapi juaranya bukan yang bagus ya. Jadi kita peringkat ketiga terbanyak di seluruh dunia dengan penyakit TBC. Mengingat ternyata begitu banyak yang kena TBC, makanya otomatis kita harus percepat. Karena pemerintah cukup khawatir kalau ternyata nanti banyak yang menunda-nunda, akhirnya udah keburu ketularan TBC. Karena TBC pada usia dini udah makin banyak ya. Jadi kita sekarang sesegera mungkin tujuannya memotong transmisi supaya nggak keburu ada yang ketularan. Karena banyak yang tunda-tunda akhirnya ketularan. Ya. By the way, kenapa Indonesia bisa peringkat 3 TBC ya? Karena kita salah satu yang terpadat penduduknya. Lawan kita di nomor 1, nomor 2 adalah India dan Cina ya, yang penduduknya juga banyak. Dan jangan lupa kita juara 3 dalam jumlah perokok di seluruh dunia ya. Dan jangan salah lagi, kita juara 3 jumlah perokok, tapi kita juara 2 dalam jumlah konsumsi rokok. Jadi perokoknya 3, juara 3, tapi jumlah yang dikonsumsi yang kedua. Berarti artinya bukan cuma banyak jumlahnya, tapi frekuensi merokoknya sering banget orang Indonesia ya. Ayo semangat dong yang pada nonton, yang suami-suami masih ngerokok, ayo kita semangat, mulai dong kurangin rokoknya. Yang istri-istri punya suami merokok, semangat, kasih semangat suaminya, nggak usah disalah-salahin. Nggak segampang itu berhenti ngerokok, tapi dengan niat dan doa harusnya bisa berhasil ya. Jangan lupa dipuji suaminya kalau berhasil. Jangan kalau bisa nggak dipuji, kalau gagal diomelin ya, jangan dong. BCG kalau diberikan umur 1 bulan ternyata cukup bagus kok, bisa mencegah TBC berat sampai 90%. Jadi tenang aja. Paling lambat umur sebulan lah ya kita udah suntik. Makanya kebanyakan sekarang umur 1 bulan datang untuk vaksin BCG. Nah, yang ketiga DPT. Wih, banyak banget ya vaksin. Tadi ketiga BCG. Yang keempat DPT. DPT sebetulnya ada 2 jenis ya. Ada DPT yang suka dibilang yang panas, itu yang punya pemerintah, dan yang nggak panas yang import. Itu sebenarnya kata-kata yang menurut saya sebetulnya sih nggak tepat. Kenapa? Karena sebetulnya masing-masing efek sampingnya sama-sama bisa demam, sama-sama bisa bengkak di bekas suntikan, sama-sama bisa nyeri di bekas suntikannya. Tapi sebetulnya kalau ditanya presentasenya lebih tinggi yang mana? Nah, presentasenya memang betul lebih tinggi yang punya pemerintah, yang Pentabio. Ya, jadi Pentabio kemungkinan demamnya lebih tinggi
Dan kemungkinan bekas bengkak di bekas suntikannya juga lebih tinggi, kemungkinan sakit nyeri di suntikannya lebih tinggi. Cuma begitu doang loh, ya. Jadi jangan lagi ada yang punya mindset kalau yang mahal nggak demam, kalau yang punya pemerintah demam, nggak gitu ya. Cuma kemungkinannya lebih tinggi. Jangan jangan sampai ada yang datang soalnya, dok kemarin udah suntik pakai yang mahal, yang pakai yang nggak panas kok tetap panas. Ya saya juga nggak pernah bilang ini nggak panas sih, gitu ya. Kemungkinan demamnya lebih kecil. Anak saya yang ketiga tuh yang selalu panas. Mau pakai yang mana aja panas dia. Mau mahal ya panas, mau murah ya panas. Ya, tergantung anaknya kok. Sorry. Nah, nyuntiknya boleh 2 3, ada pertanyaan, ada yang suntiknya umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan atau umur 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Oke. Kalau yang punya pemerintah yang Pentabio itu suntiknya umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kalau yang import ya, kalau yang import suntiknya boleh 2 3 4 atau 2 4 6. Kenapa ada pilihan 2 4 6? Karena dia cukup baik ternyata kalau diberikan umur 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Dan dia bisa diberikan bersamaan dengan vaksin lain yaitu PCV. Karena PCV 246 ya. Jadi artinya pemilihan 246 itu salah satu yang cukup baik kalau diberikan bersamaan dengan vaksin lain karena dia jadi nggak sering-sering datang ya kan. Kalau disuntiknya 246 DPT bareng PCV, DPT kanan, PCV sebelah kiri, kan datangnya 246, berarti kan datangnya 2 bulan sekali, nggak usah tiap bulan ya. Irit bayar dokternya lah ya, jadi nggak perlu bayar dokter terus tiap bulan. Lebih rewel nggak? Anak saya pertama adalah yang modelnya satu-satu. Zaman dulu 12 tahun lalu masih satu-satu. Anak saya yang kedua udah mulai ada combo. Satu suntikan isinya 2 atau 3. Misalnya kayak DPT, PCV, DPT, HIV, hepatitis B ya. Atau anak saya yang kedua. Anak saya yang ketiga udah mulai yang simultan. Suntiknya kiri kanan. Kemungkinan demamnya sama aja ya. Jadi mau suntik 1, mau suntik 2, mau suntik berapa juga rewelnya sama, kemungkinan demamnya sama ya. Jadi nggak usah takut. Nah, DPT ini cuma perbedaannya sebetulnya yang di boosternya, yang di booster umur 18 bulan. Jadi sebetulnya cuma perbedaannya gini. Sorry, bukan yang 18 bulan. Yang di booster umur 5 tahun. Kalau dulu booster umurnya 5 tahun di tahun 2017, kalau sekarang boosternya umur 5 sampai 7 tahun. Karena ngikutin program pemerintah ada yang namanya BIAS ya, bulan imunisasi anak sekolah, yaitu DPT pada usia 7 tahun di kelas 1 SD. Ya, jadi nggak usah takut yang anaknya udah umur 5-6 tahun, aduh saya belum DPT ulang, nggak apa-apa, nanti di sekolah ada ya. Ikut yang di sekolah. Jangan lupa. Nah, terus kemudian yang berikutnya HIV. HIV apa sih? Kalau DPT, by the way udah tahu belum? Hepatitis B tadi buat hepatitis B udah tahu ya. Polio kan buat yang polio lumpuh satu kaki, lumpuh biasanya kakinya ya. Kemudian BCG tadi jangan lupa itu buat TBC ya. Untuk TBC tadi udah dibahas. Kalau DPT, difteri, pertusis sama tetanus ya. Jangan lupa. Nah, HIV apa sih? HIV itu Haemophilus influenza B. Itu untuk meningitis. Kalau yang pengen tahu, saya pengen vaksin buat otak katanya. Nggak tahu juga sih sebenarnya, ada yang, tapi bener loh, ada yang datang, dok saya ada yang bilang, dok saya mau vaksin katanya ada yang buat otak biar lebih pinter. Nggak ada yang begitu, nggak ada ya, beneran nggak ada. Yang dimaksud vaksin buat otak itu untuk melindungi dari meningitis gitu ya, beneran itu ada yang nanya soalnya ya. Jadi untuk meningitis itu untuk otak, maksudnya melindungi dari infeksi radang selaput otak ya. Jadi itu ya HIV. Nah, HIB itu suntikannya sekarang nggak ada yang sendiri, suntikannya selalu bareng DPT ya. Jadi ngikutin aja 234 atau 246. Tapi yang berbeda yang di dulu HIB disuntik di 15 bulan karena ada yang sendirian. Sekarang karena nggak ada yang sendirian, sekarang disuntiknya yang 18 bulan bareng beserta DPT. Ya. Bedanya HIB itu aja. Nah, ini yang suka banyak, yang tadi saya sempat bicarakan tentang pneumokokus. Nah, ini pneumokokus ini penting. Pneumokokus apa sih? Masih banyak orang bertanya-tanya. Pneumokokus adalah untuk mencegah kuman pneumokokus ya, PCV, pneumococcal conjugate vaccine. Suka dibilang juga dengan IPD, IPD ya. Jadi IPD itu untuk nama penyakitnya, pneumococcal disease ya penyakitnya. Sedangkan PCV itu vaksinnya. Nah, PCV atau IPD sama aja, itu adalah vaksin untuk mencegah ya penyakit pneumokokus ini. Memang dia bersahabat baik dengan HIB, Haemophilus influenza B. Kok bersahabat baik?
Gejala yang ditimbulkannya sama, dua-duanya sama-sama bisa bikin meningitis, dua-duanya sama-sama bikin pneumonia, paru-paru basah maksudnya. Dua-duanya sama-sama bisa bikin infeksi telinga, yang suka orang bilang congean, otitis media, ya. Sama kumannya. Kumannya beda, bikin sakitnya sama. Tapi kalau disuntik HIB, dia nggak bisa mencegah yang pneumokokus, tetap harus tersendiri, ya. Nah, si pneumokokus ini kan mencegah pneumonia, 80% pneumonia dialah penyebabnya. By the way, pneumonia adalah penyebab kematian nomor 1 di Indonesia dan di berbagai negara. Makanya PCV ini menjadi sangat penting. Itu kenapa pemerintah vaksin yang berikutnya akan diberikan kepada anak Indonesia adalah ini dia, PCV ya. Jadi jangan sampai nggak suntik. Kalau yang masih nggak percaya suntik di pemerintah, silahkan suntik di rumah sakit, tapi bayar. Karena beda. Kalau di pemerintah gratis, kalau di rumah sakit swasta bayar. Termurahnya sekarang 900 sampai 1 juta. Barangnya jangan lupa barangnya sama ya. Barangnya sama. Sorry ya, bukan berarti maksudnya aduh kalau gitu rumah sakit ambil untung. Enggak, bukan begitu. Pemerintah mensubsidi ya, pemerintah mensubsidi sehingga rakyat Indonesia nggak perlu bayar mahal lagi. Ya, jadi bukan rumah sakitnya yang wah ini mestinya murah diambil bayar mahal, bukan begitu. Memang sediaannya berbeda, isinya sama, ya. Tapi nanti kalau dari pemerintah suntiknya berbeda ya. Jadi kalau kita suntik sendiri itu 3+1. Jadi di bawah setahun 3 kali, di atas setahun 1 kali. Kalau dari pemerintah nanti cuma 3 kali. Sebelum setahun 2 kali, yaitu umur 2 bulan, 3 bulan, dan nanti umur setahun ya. Jadi nanti beda sedikit. Hasilnya lebih baik yang 3-1, tapi pemberian yang dari pemerintah yang 2-1 ternyata nggak selisih jauh ya perbedaannya. Sorry. Jadi yang 2-1 ternyata hampir sama baiknya dengan yang 3-1. Nah, 3-1 secara keseluruhan dan 2-1 untuk secara keseluruhan sebenarnya sama baiknya, tapi untuk beberapa kuman ternyata lebih baik yang 3-1 ya. Kalau jadi kalau nanti ngikut yang pemerintah nggak usah takut kalau cuma 3 kali ya gitu, nggak apa-apa. Nah, perbedaannya di tahun 2017 dan tahun 2020 jangan lupa vaksinnya kalau di atas umur 2 tahun PCV ini kalau pakai yang PCV 13, jadi ada 2 macam ya, PCV 10 dan 13. PCV 13 diberikan 1 kali di atas 2 tahun, kalau PCV 10 diberikan 2 kali kalau di atas umur 2 tahun. Karena memang PCV 13 secara penelitian memang dan PCV 10 sebetulnya dua-duanya efektif. Tapi untuk beberapa kuman yang 13 lebih efektif. Itu kenapa pemerintah memakai yang 13 nanti untuk imunisasi yang wajib. Terus kemudian rotavirus. Rotavirus apa sih? Rotavirus itu yang vaksinnya diminum ya. Cukup baru yang diminum dan dia mencegah untuk diare karena rotavirus. Emang diare sering di Indonesia. Diare sempat menduduki penyebab kematian nomor 2 di Indonesia ya. Jadi bukan suatu hal yang sepele, tapi ternyata suatu hal yang cukup berbahaya. Diare. Rotavirus ada 2 merek, yaitu yang namanya rotavirus monovalen, yang satu pentavalen, isinya 1, yang satu isinya 5. Bagusan mana? Sama aja. Tapi yang isi 1 diberikan cuma 2 kali, yang isi 5 diberikan 3 kali ya. Bedanya apa? 2017 sama 2020. Bedanya harus lebih cepat aja. Di jadwal 2017 pemberian terakhir sebelum umur 14 minggu. Kalau itu untuk pemberian pertama ya, paling lambat umur 14 minggu. Kalau yang 2020 paling lambat yaitu umur 12 minggu. Jadi kita nggak nganjurin lagi vaksin di atas umur 3 bulan buat rotavirus. Untuk pemberian pertama loh. Nanti pemberian keduanya jaraknya 4-10 minggu. Paling lambatnya sekitar umur 6 bulan. Ya, itu rotavirus. Bentuknya diminum. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan ya. Kalau influenza, berikutnya influenza. Influenza ada bedanya nggak? Influenza nggak ada bedanya, cuma bedanya sedikit sekali, yaitu dulu dimulai di atas umur 6 bulan, kalau sekarang dimulai di umur 6 bulan ya. Jadi nggak ada bedanya. Cuma
Yang satu dimulai dari umur 6 bulan di 2020, kalau dulu dimulai di atas umur 6 bulan. Sisanya sama, yaitu kalau pemberiannya sebelum umur 8 tahun harus diberikan 2 kali dulu, jaraknya 1 bulan, paling cepat minimal 4 minggu. Kalau dia diberikan di atas umur 9 tahun, pemberian pertamanya 1 kali aja, nggak usah 2 kali. Ya, jadi kalau di umur 6 bulan sampai 8 tahun, pemberian pertama aja ya, harus 2 kali, jaraknya 4 minggu 1 bulan. Kalau yang di atas umur 9 tahun, pemberiannya cuma 1 kali. Habis itu rutin tiap tahun. Ya, rutin tiap tahun. MMR, ya ini jangan lupa. Ini adalah program yang baru punya pemerintah. Dulu namanya Campak, sekarang kita pakai namanya MR. Isinya campak dan campak Jerman, ya, campak dan campak Jerman. Nah, lebih bagus mana ya? Lebih bagus MR dong ya, namanya juga lengkap. Apa bedanya sama MMR? MMR itu buatan luar ya, import, dan itu adalah isinya lebih lengkap. Campak, campak Jerman, gondongan. Kalau seorang anak tidak disuntik MR di umur 9 bulan, di umur setahun boleh suntik langsung MMR ya. Boleh suntik langsung MMR. Kalau di atas setahun MR boleh nggak? Boleh juga. Jangan lupa diulang di umur 15 sampai 18 bulan, itu harus diulang MR, paling lambat umur 24 bulan, tapi biasanya kita bilang 15 sampai 18. Kalau lihat di jadwal memang diulangnya di umur 18 bulan malahan kalau jadwal 2020, dan jangan lupa diulang di umur 5 sampai 7 tahun ya. Jadi jangan lupa yang anaknya udah umur 5 tahun suntik ya. MR, MMR diulang pada usia 5 sampai 7 tahun. Kita masih ada beberapa vaksin tambahan yang kita bisa bahas cukup cepat, yaitu Japanese encephalitis. Nih yang banyak pertanyaan ya, Japanese encephalitis. Di 2017 dimulai dari umur setahun ke atas, di tahun 2020 ini bisa dimulai dari umur 9 bulan. Ada tulisannya, vaksin sebaiknya diberikan di daerah endemis atau yang akan berpergian ke daerah endemis. Nah, daerah endemis di mana aja? Basicnya nggak semua kota terbukti ada. Sampai saat ini yang ada baru ada di 9 provinsi, yaitu Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta ternyata udah ada sekarang. Bukan ada vaksinnya loh, ada penyakitnya ya. Yogyakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Riau. Nah, yang terbanyak di Bali. Jadi yang mau jalan-jalan ke Bali silahkan sebaiknya disuntik vaksin JE ya, imunisasi Japanese encephalitis. Apa sih Japanese encephalitis? Japanese encephalitis radang otak maksudnya ya, encephalitis. Radang otak, kejang, demam, penurunan kesadaran ya. Cacar air, vaksin cacar air ini mau udah lama ya. Varicella tuh vaksin cacar air. Itu udah lama. Tapi bedanya cuma gini aja. Dulu disuntiknya di atas umur 12 bulan, tapi cuma 1 kali. Kalau di atas umur 9 tahun dulu diberikan di atas umur 13 tahun diberikan 2 kali kalau dulu ya. Sekarang yang tahun 2020 segala usia diberikan 2 kali. Kalau di atas umur di atas umur 1 tahun, bukan segala usia di bawah setahun ya, diberikannya di atas umur setahun. Tapi kalau dia diberikan umur 1 sampai 12 tahun, dia diberikan 2 kali, jaraknya 6 minggu sampai 3 bulan. Sedangkan kalau 13 tahun diberikannya 2 kali, jaraknya 4 sampai 6 minggu. By the way, kalau yang udah sempat vaksin cacar air baru 1 kali, silahkan datang lagi buat vaksin lagi ya. Karena memang terbukti sebetulnya 1 kali udah cukup bagus sih, 80%. Tapi kalau 2 kali suntik bisa mencegah sampai 92%. Apakah semua orang harus kena cacar air? Enggak, saya nggak pernah kena cacar air. Saya udah vaksin ya 2 kali dulu. Kemudian hepatitis A. Hepatitis A sakitnya apa sih? Sama, sakit kuning. Tapi gejalanya jarang yang kuning banget ya. Dia lebih banyak yang muntah-muntah. Bukan kuningnya terus jadi kalau hepatitis B kuning tua, kalau hepatitis A kuning muda. Ada yang ngomong begitu ya, karena nggak begitu kuning. Bukan begitu. Hepatitis A bisa nggak kelihatan kuning, gejalanya hanya muntah-muntah saja. Ya, jadi nggak ada hubungannya sama warnanya lebih muda atau lebih tua. Bedanya sekarang di tahun 2020 hepatitis A ini diberikan sama sih, tetap 2 kali, tapi diberikan dari umur setahun. Kalau dulu diberikan di umur 2 tahun. Nah, 2 vaksin terakhir yaitu kanker serviks. Kanker serviks dulu diberikan di atas umur 10 tahun, sekarang yang terbaru diberikan di umur 9 tahun ke atas. Sebisa mungkin sebelum menstruasi memang. Banyak orang yang bertanya, emang kalau nanti katanya ganggu menstruasi segala? Enggak lah, itu cuma hoax aja ya.
Jadi kalau pemberiannya di umur 9 tahun yaitu di kelas dari pemerintah udah ada yaitu di kelas 5 SD dan kelas 6 SD. Silakan diambil vaksinnya karena itu vaksinnya kalau bayar sendiri cukup mahal. Kalau di atas umur 15 tahun baru harus diberikan 3 kali ya. Jadi kalau yang dewasa mau vaksin kanker serviks kasihnya 3 kali. Kalau yang di bawah umur 15 tahun cukup 2 kali. Nah, vaksin dengue yang sudah sempat waktu itu sempat mau beredar dan sempat heboh karena ternyata penelitian di salah satu negara menyebutkan kalau udah divaksin itu malah bisa kena demam berdarah lebih berat. Makanya sempat maju mundur vaksinnya. Sekarang kita sudah punya literatur yang lebih baru yaitu bahwa vaksin demam berdarah ini aman. Tapi ada tapinya, diberikan di umur 9 sampai 14 tahun dengan syarat sudah pernah terkena demam berdarah ya. Jadi kalau dia udah pernah kena demam berdarah dibuktikan dengan diperiksa PCR namanya ya. Jadi ada pemeriksaan NS1. Nah, itu baru boleh vaksin. Kalau nggak boleh. Karena kalau nggak dicek dulu ya, jadi bisa PCR atau NS1. Kalau nggak dicek dan dia ternyata belum kena, betul penelitiannya bahwa dia kalau udah disuntik ternyata masih mungkin kena dan bisa lebih berat kenanya. Oke. Oh, satu lagi yang sebelum saya sebut tapi sebenarnya nggak ada perubahan ya, yaitu vaksin tipes. Nah, tipes ini adalah untuk apa sih? Ya untuk tipes. Karena vaksin tipes ini diberikan di 2 tahun ke atas dan setiap 3 tahun diulang. Jadi kalau udah 3 tahun lagi dia tidak seefektif waktu awal, makanya saya selalu bilang, ayo jangan jajan ya, karena tipes kenanya dari jajan yang jorok. Oke, itu semua tentang vaksinnya panjang juga ya. Satu tabel aja udah panjang banget. eh Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita coba sekarang pertanyaan-pertanyaan. Oke, pertanyaan yang paling banyak pertanyaannya gini. Nomor satu pertanyaannya, mana yang wajib, mana yang nggak wajib? Dah, pertanyaan yang paling sering. Dok, vaksin influenza wajib nggak? Dok, vaksin ini wajib nggak? Basicnya sekarang udah nggak ada lagi vaksin wajib nggak wajib. Dulu itu cuma pemikirannya gini, kalau yang wajib adalah yang pemerintah sudah punya vaksinnya. Ya wajib dong, uang udah gratis kok. Masuk nggak nggak mau ambil juga ya. Jadi dulu wajib cuma itu doang. Basicnya sekarang nggak ada lagi wajib nggak wajib karena kita sebutnya kalau yang punya pemerintah itu kita sebutnya namanya imunisasi dasar. Tapi itu juga tetap sebetulnya bukan, kita nggak bilang wajib nggak wajib. Pada dasarnya semuanya penting. Nah itu pertanyaan berikutnya. Ada yang bilang, dok yang penting yang mana, yang nggak penting yang mana? Semua vaksin yang masuk Indonesia adalah yang penting-penting saja. Ya, jadi kalau ditanya di luar negeri sana masih banyak vaksin lain. Dan kalau penyakit yang nggak ada di Indonesia ya nggak perlu. Ya, jadi yang mana yang penting? Ya yang penting-penting ini penting doang, ini yang ada di jadwal ini adalah yang penting-penting aja ya. Waduh enak banget ya yang nanti di cover PCV kemarin sempat bayarnya lumayan mahal. Iya, jadi ya udah nggak apa-apa. Yang udah telanjur bayar mahal ya nggak apa-apa, anak saya juga udah telanjur bayar mahal. Tapi kan sisi positifnya kemarin-kemarin dia nggak pernah kena pneumonia. Kan udah divaksin duluan ya. Apa anak yang IgG positif rubella masih tetap MMR? Kalau udah pernah kena rubella harusnya sudah gini bukan, jadi apakah perlu suntik MMR? Ya sebetulnya rubelanya udah nggak perlu lagi karena rubella cuma bisa kena sekali, gondongan cuma sekali, campak cuma 1 kali. Jadi kalau udah terbukti kena sebenarnya apakah harus vaksin? Ya nggak juga. Tapi masalahnya kan kita nggak punya vaksin yang terpisah. Anaknya positif rubella doang, saya nggak mau ada rubellanya, nggak bisa. Campak doang kita sudah mulai nggak ada ya, karena itu cuma sisa aja yang ada, masih yang udah tinggal yang MR sekarang, campak dan rubella, campak Jerman. Jadi artinya pasti akan tetap disuntik. Kalau suntik MMR gimana? Ya nggak apa-apa, kan campak Jerman gondongan. Ya anggap aja si rubellanya kalau sudah disuntik ketambahan daya tahan ya sudah nggak apa-apa. Anak saya terakhir imunisasi, nah ini yang pertanyaannya. Anak saya terakhir imunisasi 9 bulan karena banyak orang yang punya mindset imunisasi lengkap kalau sudah suntik umur sampai 9 bulan. Dan percaya nggak? Saya pernah bicara di 52, sorry ya kalau yang kerja di puskesmas. Saya waktu itu pernah bicara di total ada 52 puskesmas yang saya datangin untuk waktu itu edukasi. Saya selalu tanya ke kadernya, imunisasi dianggap lengkap sampai umur berapa? Semuanya pasti sama, jawabannya 9 bulan. Ya.
Itu yang suka disebut imunisasi dasar sebetulnya. Tapi sebetulnya ada booster penguat yang sebenarnya sama wajibnya dengan yang dasar. Jadi buat semua yang merasa vaksinnya baru terakhir umur 9 bulan, ayo sekarang gimana dong ngejar ketinggalannya? Ini ada yang nanya anaknya udah umur 4 tahun, gimana ngejar ketinggalannya? Kejar sebisanya. Ya, ayo kejar sebisanya. Jangan, apakah semua yang dulu kurang harus diulang? Enggak. Jadi vaksin yang kita udah pernah disuntik nggak perlu diulang. Misalnya contoh ya, tadi yang cacar air. Cacar air 1 kali. Imunisasi cacar air yang kedua yaitu umur 6 minggu sampai jarak 6 minggu sampai 3 bulan kemudian. Tapi dok, ini udah setahun jaraknya. Terus gimana? Apa perlu ulang 2 kali? Enggak. Cukup 1 kali aja. Ya, jadi suntik kalau ternyata harus diulang tapi udah kelamaan, nggak apa-apa, nggak usah diulang. Tetap suntik lagi, cuma kurangnya aja. Saya pernah punya pasien yang datang umur 6 tahun dengan bapaknya sudah nggak bersama ibunya, dan si bapak nggak tahu dulu anaknya udah pernah divaksin apa aja. Nah, susah dong. Nah, kalau yang kayak gitu gimana? Si bapak cuma inget pokoknya dulu pernah suntik, saya inget cuma ada 3 kali, katanya gitu. Nah, terus dia mau suntik semua. Gimana? Ya udah suntik aja ulang semua kalau nggak tahu. Kan nggak tahu yang mana. Ingat, lebih itu nggak masalah. Yang masalah kalau kurang. Kalau lahiran di bidan apa suntik vitamin K juga kah? Yes. Sekarang di bidan pun disuntik vitamin K, bahkan di dukun pun sudah kita approach untuk suntik vitamin K. Ya. Jadi semua sudah diedukasi untuk vitamin K. Umur 8 dan 11 masih bisa PCV. Oke, PCV paling lama adalah umur terbesar yang dibolehkan adalah umur 5 tahun. Jadi kalau udah umur 8 tahun dan 11 tahun udah nggak bisa PCV. Kalau belum IPV usia 14 bulan gimana dok? Ya, kalau memungkinkan disusul lebih baik. Tapi kalau memang sudah puskesmas juga sudah nggak bisa ngasih lagi, karena kan tadi dibilang yang 2 kali IPV di bawah umur setahun. Kalau udah di atas setahun gimana? Kalau bisa dapat lebih baik, kalau sudah nggak dapat ya sudah di atas setahun ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau memungkinkan nanti yang 18 bulan, kalau bisa sih dapat IPV. Kan masih ada umur 18 bulan. Ya ini banyak soalnya yang umur 2 tahun belum dapat IPV gimana? Maaf ya. Tapi basicnya kalau kita lihat tulisannya polio itu catch up-nya sampai umur berapapun boleh kok. Jadi sebetulnya kalau ditanya masih boleh nggak kalau di atas umur setahun suntik IPV? Boleh, nggak ada masalah. Ya. Kalau DPT yang import 18 bulan IPV. Cuma kadang-kadang saya pernah ngirim ada puskesmas yang menolak karena sudah di atas umur setahun. Padahal harusnya sih oke-oke aja ya. Eh, saya pernah lihat ada beberapa rumah sakit yang punya IPV dan ada beberapa klinik yang punya IPV. Jadi boleh coba ditanyakan. Oke, ada yang bertanya. Sorry ya, kalau yang ada yang bertanya mengenai gini. Apa bedanya suntik di rumah sakit dengan di rumah vaksin? Ya, basicnya tergantung rumah vaksinnya. Saya tahu salah satu rumah vaksin adalah milik salah seorang senior saya, dokter anak. Jadi menurut saya bedanya apa? Vaksinnya sama pastinya, jadi nggak ada bedanya. Terus biasanya bedanya adalah ada beberapa rumah vaksin yang menyuntikan adalah dokter umum ya. Sedangkan kalau di rumah sakit sebagian besar adalah dokter anak. Jadi kalau menurut saya vaksinnya sama aja ya kan, vaksinnya sama aja. Jadi kalau yang vaksin di rumah sakit, manfaatkan waktunya untuk tanya ke dokter anaknya mengenai hal yang di luar vaksin. Jangan cuma datang vaksin pulang. Karena ya kan udah bayar lebih, ya kan? Kan bayar lebih mahal, bayarnya dokter anak. Jadi ayo dong, gunakan waktunya, gunakan kelebihan Anda bahwa Anda sudah bayar lebih loh untuk mendapatkan seorang dokter anak. Jadi ya ayo tanya. Ya nggak semua dokter anak bisa jelasin banyak, maksudnya nggak semua dokter anak akan cerewet yang nggak ditanya diterangin gitu ya. Mungkin kalau yang datang ke saya pernah ada beberapa kali yang bingung, ini dokter Herbowo nggak ditanya semua diterangin nih. Saya emang nggak bisa berhenti ngomong memang. Tapi kalau Anda tanya, kalau Anda nggak nanya mungkin dokter anaknya diem aja. Tapi kalau Anda tanya mereka pasti jawab kok ya. Jadi ayo ditanya, siapkan pertanyaan dari rumah. Kemudian pertanyaan berikutnya, 21 bulan belum pernah vaksin MMR. Ya, ayo secepatnya. MMR kan 15 bulan ke atas, ya.
Apakah aman suntik MMR kalau anaknya punya alergi? Dulu sempat disebutkan bahwa MMR ini bisa bikin alergi karena mengandung telur, tapi ternyata nggak itu tuh nggak signifikan. Anak saya tiga-tiganya alergi telur, tapi tiga-tiganya udah suntik campak, suntik MR, suntik MMR. Tuh, sorry ya, sambil minum bentar ya. Jadi nggak ada tuh yang muncul alerginya. Sepenting apakah vaksin JE? Kalau ke Bali kelihatannya penting, apalagi kalau menetap lama. Kalau sekali-sekali aja, ya menurut saya sih better suntik sih kalau mau ke sana. Kalau di Jakarta penting nggak? Kasusnya ada, nggak banyak, tapi kalau mau vaksin lebih baik sebetulnya. Anak saya usia 2 tahun harus imunisasi lanjutan apa dok? Segera atau harus dipending? Oke, di atas 2 tahun kan sebetulnya yang masih ada tadi tipes ya, tipes. Bisa dicegah dengan apa kalau nggak sempat vaksin, misalnya takut ke rumah sakit? Asal nggak jajan juga nggak bakal kena tipes kok. Terus kemudian hepatitis A, karena dulu di atas 2 tahun ya, walaupun sekarang baru di atas 1 tahun. Kalau belum gimana? Ya nggak apa-apa juga, karena hepatitis A kan penularannya dari tempat permainan anak-anak. Jadi kalau nggak ke tempat umum, kemungkinan kena hepatitis A kecil. Pokoknya asal jarang jajan, nggak makan-makan yang aneh-aneh pinggir jalan, harusnya sih nggak akan kena tuh ya hepatitis A dan tipes. 2020 cacar air jadi 2 kali. Ya, jadi 2 kali ya. Ingat, segera datang, yang baru 1 kali, segera datang, kita lengkapin. Tapi udah lebih dari 3 bulan, oke ya. Semuanya silakan. Kecuali udah kena. Kalau udah kena nggak perlu. Ya, misalnya udah suntik cacar air 1 kali, tapi sempat kena juga, ya udah nggak usah diulang. IPV apakah 1 atau 2 kali? Jadi jawabannya 2 kali ya. Jangan lupa harus 2 kali. Eh, ada pertanyaan, kalau dia anaknya kena gini, anaknya waktu lahir dia dinicu. Nih, dinicu sehingga baru hepatitis B setelah hari ke-7. Bagaimana? Apakah tetap efektif? Efektif, tetap efektif loh. Ya. Cuma kemungkinan dia tertular hepatitis B lebih tinggi kalau dia pulang loh. Kalau dia pulang ke rumah baru disuntik hepatitis B-nya setelah umur 7 hari gitu ya, setelah 24 jam sorry, ya dia kemungkinannya bisa 3 kali lipat uh, lebih tinggi untuk kena hepatitis B. Tapi karena dia dinicu sebenarnya enggak dong, kan dinicu semuanya lebih steril ya. uh, Oh ya, jangan lupa yang sudah ini ada nih, izin dokter arahkan yang sudah imunisasi dasar lengkap lapor kepada petugas penanggung jawab imunisasi untuk penginputan Simfoni Ananda Dinas sertifikat imunisasi sekolah. Betul, jangan lupa bikin sertifikat imunisasi untuk sekolah. Oke, bisa dimanapun Anda ini suntik bisa buat ya. Di rumah sakit semuanya sudah bisa buat, tinggal bawa catatannya. Di puskesmas pun bisa ya. Untuk anak yang autoimun bagaimana imunisasi selanjutnya? Nah, ini untuk anak autoimun tergantung autoimunnya apa dan apakah masih minum obat. Karena anak yang ada gangguan daya tahan atau masih minum obat-obatan yang mengganggu daya tahan tidak dianjurkan mendapatkan imunisasi vaksin-vaksin yang kuman hidup. Kuman hidup misalnya contohnya MR, MMR, varicella ya. Itu salah satu yang influenza itu harus hati-hati ya. Uh, Kalau DPT-nya udah 3 kali pakai yang import, apakah berarti sudah memenuhi kewajiban 2 kali suntik polio yang IPV? Sudah, pokoknya kalau pakai yang import, IPV-nya sudah cukup. Jadi hampir semua pertanyaannya tentang itu ya. Kebanyakan bertanya tentang si IPV ini, karena memang IPV ini cukup cukup apa ya, cukup kaget orang karena harus 2 kali dan banyak yang berusaha ngejar. Baby sudah 10 bulan belum campak. Terus karena 9 bulan panas karena kena COVID. Gimana? Ya udah, kalau COVID-nya udah negatif segera vaksin campak. Sedikit tentang vaksin COVID, kelihatannya vaksin COVID saya belum bisa jawab ya. Kalau ada pertanyaan beberapa tentang vaksin COVID saya belum bisa jawab. Tapi basicnya vaksin COVID ini penelitiannya baru pada dewasa, sehingga yang anak kelihatannya belum dapat dulu loh ya. Jadi yang anak belum dapat dulu dan yang usia lanjut juga ada usia tertentu yang bisa dapat. Anak terpaksa harus sabar dan sementara tetap di rumah dulu, jangan kemana-mana dulu ya, karena kan belum ada vaksinnya. Apakah vaksin influenza bisa mencegah COVID? Nggak bisa, itu beda banget
vaksin influenza nggak ada hubungannya sama vaksin COVID. Tapi sempat ada argumentasi yang menyatakan bahwa pendapat sebetulnya yang lebih menyatakan kalau kalau dia divaksin influenza kan nggak gampang kena flu. Kalau nggak gampang kena flu, jadi dia juga nggak gampang kena COVID karena daya tahannya lebih baik. Ya itu bisa-bisa aja lah kalau dipikirin begitu. Ada lagi yang pendapat bilang kan dia udah vaksin influenza, jadi kemungkinan kecil kena influenza. Sehingga kalau benar kena flu, kemungkinan kenanya COVID. Maksudnya lebih jelas gitu, ya. Jadi kalau kena flu ya kemungkinan COVID dong, kan udah vaksin influenza. Ya bisa juga, ya. Tapi basicnya itu nggak ada hubungannya dengan COVID. Kalau cacar air yang pertama sudah, berarti sekarang yang kedua. Anaknya 10 tahun sama 4 tahun. Apakah yang dibutuhkan, yang anak yang mana yang dibutuhkan suntik 2 kali? Semuanya silakan datang untuk suntik yang kedua. Kalau merasa baru 1 kali dan belum kena infeksi cacar air, ya. Vaksin DT bikin demam nggak? DT itu adalah DPT yang di sekolah, ya. Gini, hampir semua vaksin sebenarnya bisa bikin demam lah, cuma persentasenya aja. Ada yang 10%, ada yang 50%, ada yang 15%. Jadi ya nggak apa-apa sih. Kalau menurut saya, emang kalau terus jadi bikin demam terus nggak vaksin, menurut saya inilah tetap aja vaksin. Kalau dia demam juga nggak apa-apa. Apalagi DT kan udah besar. Nah ini yang suka pertanyaan, dok kalau rotavirus 1, oke ini ada pertanyaan gini, eh, rotavirus 1 pakai Rotatek, sorry ya itu yang pentavalen, yang isi 5. Tapi pas yang kedua pakai Rotarix, gimana? Oke, kalau yang begini modelnya atau terbalik, yang pertama pakai Rotarix, yang kedua pakai Rotatek, kok beda jenis? Nah itu minimal yang satu jenis harus 2 kali. Jadi artinya misalnya pertama Rotarix, kedua Rotatek, yang ketiga sebaiknya Rotatek. Kalau yang pertama Rotatek, kedua Rotarix, ketiga sebaiknya Rotarix. Kalau bisa sama semua. Jadi bilang sama dokternya kemarin dapatnya yang ini gitu. Sehingga dokternya nggak eh, apa jadi dokternya juga nggak sampai salah ngasih merek. Bukan salah sih ya, tapi akan lebih baik kalau hasilnya sama, jenisnya sama, ya. Eh, Waduh, ini pertama pindah ke dokter Herbowo, anak 4 bulan sampai bengong-bengong. Saya tahu nih ibu baru bingung mau nanya apa, saya jelasin ya. Lalu nyerocos sampai hampir 45 menit. Hah, serius saya 45 menit? Enggak kali. Atau jangan-jangan bener lagi 45 menit cuma saya nggak sadar. Ya udahlah nggak apa-apa ya, anggap aja dengar cerita sebelum tidur. Kalau untuk anak epilepsi gimana? Nggak ada masalah. Epilepsi suntik seperti biasa. Ada pendapat bahwa vaksin MR hati-hati pada yang epilepsi karena memang di labelnya ada tulisan hati-hati pada penderita epilepsi. Betul. Kalau vaksin epilepsinya masih banyak, ya bolehlah kalau mau ditunda sedikit sampai berkurang kejangnya. Tapi kalau epilepsinya juga nggak sering, vaksin aja, nggak usah takut. Eh, Cukupkah imunisasi yang dijadwalkan dari bayi sampai campak untuk umur 5 tahun? Jadi apakah cukup cuma yang dari pemerintah aja? Ya sebetulnya yang di cover oleh pemerintah itu memang yang bukannya penting, tapi memang penyakitnya lebih banyak, ya. Penyakitnya lebih banyak terjadi sehingga yang di cover oleh pemerintah memang apa ya istilahnya cukup mengcover lah untuk penyakit-penyakit yang utama. Tapi kalau ditanya cukupkah, ya akan lebih baik lagi kalau imunisasinya dilengkapi dengan yang lain-lain. Misalnya contoh, em, saya PCV ini contoh ya PCV. Ya kebetulan tahun tahun 2021 ini mungkin semua akan disuntik. Tapi kayak kemarin PCV kan nggak ada dapat dari pemerintah nggak dapat. Tapi kan itu penyebab kematian nomor satu tuh di Indonesia, ya. Artinya kalau ditanya apakah cukup? Menurut saya harusnya tetap vaksin PCV walaupun waktu itu belum dibayarin pemerintah. Kalau di rumah ada yang perokok, ya kalau di rumah ada yang perokok, menurut saya uang buat rokoknya tolong ditabung. Nah, buat vaksin. Kan PCV katanya mahal. Tapi PCV-nya mahal, Dok. Ya udah uang buat rokoknya ditabung. Yang paling bagus sebenarnya udah berhenti ngerokok, uangnya ditabung buat vaksin. Dah, itu paling oke lah. Eh, Ada yang bertanya rata-rata begitu. Kalau udah suntik yang punya pemerintah terus mau nambah yang tambahan-tambahan gimana? Nggak apa-apa. Silahkan yang mana aja. Silahkan vaksin
tambahannya apa aja, yang belum gimana, silahkan dikejar, kecuali rotavirus, karena rotavirus memang tidak diberikan di atas umur 6 bulan ya, jadi kalau yang baru nyusul nggak bisa. Kalau kenapa anak saya lahir di negara 4 musim, kenapa beda imunisasinya dengan Indonesia? Beda, karena semua vaksin ini disesuaikan dengan negara masing-masing ya. PCV ada yang cuma 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Ya, itu semua disesuaikan dengan kebutuhan dan penelitian di sini. Ada banyak yang gini, eh, banyak yang bertanya, kalau pas pandemi ini gimana? Saya takut bawa ke rumah sakit. Tapi pertanyaan saya, misalnya nggak vaksin DPT, terus kena polio, itu lebih menakutkan lagi loh dibanding COVID. Gitu. Ya kan kalau polio kan lumpuh seumur hidup. Jadi nggak usah takut, silahkan datang ke rumah sakit, pastikan rumah sakitnya juga mengikuti protokol kesehatan. Itu aja, ya nggak usah takut. Saya mau cari rumah sakit yang sepi, boleh. Pokoknya tenang-tenang aja. Yang penting vaksin jangan ditunda-tunda. Nunggu dulu di mobil boleh nggak? Boleh ya. Kalau udah waktunya tinggal dipanggil. Kalau umur 4 tahun masih boleh ngejar MMR nggak? Boleh. Hampir semua vaksin ini boleh dikejar di umur berapapun, kecuali rotavirus yang tidak diberikan di atas umur 6 bulan, BCG yang tidak diberikan di atas umur 1 tahun, dan PCV yang tidak diberikan di atas umur 5 tahun. Ya. Yang lain-lainnya sih oke-oke aja lah, mau disusul kapan aja. Anak saya ada riwayat perdarahan otak, sebaiknya imunisasi apa yang minimal diberikan? Menurut saya nggak ada bedanya. Jadi artinya apapun salah Anda sebelumnya, anaknya katanya prematur, lahir dulu nggak nangis, ada kelainan apapun, menurut saya vaksin tetap harus dilengkapin. Kalau ada gangguan imun, nah itu yang baru. Nanti ada beberapa vaksin yang nggak boleh ya. Jadi semuanya silahkan disusul. Nah, ini pertanyaan bagus banget. Kalau sudah terlanjur kena meningitis, apa masih perlu divaksin? Ya, jawabannya perlu, karena meningitis bisa kena berkali-kali. Ya, jadi jangan sampai terpikir kalau udah kena, kecuali yang udah misalnya kayak cacar air, kan itu memang cuma sekali. Nggak apa-apa kalau nggak divaksin udah kena cacar air. Tapi kalau meningitis, pneumonia, dulu saya udah pernah kena, ya tetap aja vaksin, karena bisa kena berkali-kali. Apa dari ASI saja nggak cukup? Nggak cukup. ASI secara umum meningkatkan daya tahan tubuh seorang anak, tapi tidak secara spesifik untuk kuman-kuman yang memang bisa tercover loh oleh imunisasi ini. Kalau lupa sudah vaksin apa belum, gimana ngeceknya? Coba lihat, datang ke rumah sakit, tanyakan kira-kira dulu ke rumah sakit mana, tanya di buku yang catatan yang ada di rumah sakit apakah ada atau enggak catatannya. Kalau nggak ada juga ya udah vaksin aja, kan lebih boleh ya, lebih boleh, kurang jangan. Apakah datang vaksin boleh lebih cepat dari yang dijadwalkan? Nah, ini ada baru bahwa memang misalnya gini, vaksin campak kan umur 9 bulan. Boleh nggak saya datang kurang dari umur 9 bulan? Teorinya kalau kurang dari 9 bulan hasilnya kurang baik. Tapi kurang dari 9 bulannya berapa hari? Oke, kita kasih batasan maksimal 4 hari. Sorry, 5 hari. Jadi kalau 9 bulan kurang 5 hari kita masih boleh suntik. Tapi kalau misalnya datangnya 9 bulan kurang seminggu, sebaiknya diulang lagi nanti kapan-kapan. Karena kalau disuntik terlalu jauh dari batas minimal suntiknya, biasanya hasilnya kurang baik. Ya. Apakah vaksin-vaksin boleh dibarengin? Ada beberapa vaksin yang boleh diberikan bersamaan, ada yang enggak. Jadi sebagian besar boleh, dan memang kita selama pandemi ini kita sangat menyarankan dan menganjurkan pemberian vaksin sebaiknya simultan. Jadi kalau ngasih kiri dan kanan suntiknya. Jadi jangan datang dicirit-cirit, hari ini satu, 2 minggu lagi satu, bulan depan satu. Kalau bisa sebaiknya jangan begitu. Karena dengan sering datang ke rumah sakit, ya saya selalu bilang ini rumah sakit bukan rumah sehat. Jadi artinya ada resiko ada penyakit, namanya rumah sakit. Makanya datangnya sebaiknya sekali datang suntiknya kiri kanan supaya nggak perlu sering-sering datang, ya kan?
Ya, hampir sama pertanyaannya semuanya tentang apakah masih boleh disusul? Apakah masih boleh disusul? Jawabannya nggak ada kata terlambat. Memang kalau telat apa sih hasilnya gimana? Kalau telat pun sebetulnya hasilnya tetap baik kok sebetulnya. Yang kita takut kalau telat keburu ketularan. Misalnya contoh DPT ya, DPT misalnya. DPT itu kalau disuntik di umur 18 bulan, disuntik ulang di umur 18 bulan, dia daya tahannya bisa sampai umur 6 tahun, sampai 7 tahun lah kira-kira. Terus gimana kalau anaknya disuntiknya baru umur 9 sampai 10 tahun? Ya sebetulnya nanti hasilnya tetap baik, tapi ada jeda di mana dia di umur 7 tahun vaksinnya udah habis dan dia baru disuntik umur 10 tahun. Jadi di antara umur 7 sampai 10 tahun dia rentan terkena kuman-kuman yang sebetulnya bisa di cover oleh DPT itu. Ya, jadi kalau terlambat sebetulnya tetap baik, tapi di jeda antara terlambat itu bisa keburu kena penyakitnya. Ya. Dan itu banyak terjadi kan dulu waktu wabah difteri, ya kan? Disuntiknya mestinya 5 sampai 7 tahun. Dok, ini sampai umur 10 tahun belum pernah divaksin DPT loh. Waktu itu di sekolah saya nggak ngambil misalnya. Keburu kena difteri. Kalau ditanya terlambat dong, ya iya terlambat. Kan udah keburu kena difteri. Kalau saya mau susul nih, tapi dia juga nggak pernah kena kok difteri, pertussis, tetanus dia nggak kena. Ya puji Tuhan, ayo cepet disusul ya. Eh Kalau sekarang gimana kalau ya jadwal baru untuk yang telat-telat ini? Nggak apa-apa, silakan datang. Kalau memang ada yang perlu didiskusikan, silakan tanya dokternya mana yang perlu, mana yang enggak, mana yang harus diulang dengan jadwal yang baru ini. Jadwal yang baru ini jelas penelitian menunjukkan hasil yang lebih baik ya, eh, dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Karena memang eh, ya ini semuanya diminta oleh WHO penelitian-penelitian ini. Ya. Oke, apakah nah ini dia. Apakah ada vaksin yang terbukti, maaf ya, ini agak krusial, agak-agak apa ya? Agak-agak isu yang cukup uh, banyak dibicarakan. Apakah ada vaksin yang haram? Oke. Nah, basicnya sampai saat ini uh, semua vaksin bahkan yang katanya yang import yang katanya mengandung babi sampai saat ini semua digunakan dan bahkan dari perusahaan-perusahaan tersebut mengeluarkan surat yang dibuat oleh MUI membuktikan bahwa pada produk akhir tidak mengandung babi. Jadi artinya kalau untuk maaf ya karena saya bukan muslim, tapi sampai saat ini kita dokter anak kita sudah mendapatkan edaran-edaran mengenai vaksin-vaksin dan kita harus menyatakan bahwa vaksin-vaksin ini tidak bisa disebut haram karena tidak mengandung pada produk akhirnya tidak mengandung babi ya. Tapi memang kalau ada pilihan yang kalau ada dua pilihan di mana yang satu bersinggungan dengan babi dan yang satu tidak bersinggungan, lebih baik memilih yang tidak bersinggungan. Itu intinya gitu ya. Jadi kalau yang ada yang bersinggungan dan tidak bersinggungan, lebih baik pilih yang tidak bersinggungan. Tapi pada dasarnya kalaupun yang bersinggungan di produk akhirnya tidak mengandung babi sehingga di surat yang kita dapat di edarannya bahwa tidak dikatakan haram karena pada produk akhirnya tidak mengandung babi. Itu yang kita dokter anak sampai saat ini kita dapat edarannya yang harus kami sampaikan kepada Anda sekalian sehingga bisa mengerti bahwa vaksin-vaksin yang kita berikan kita juga mempertimbangkan dari sisi kehalalan, dari sisi baik tidaknya, dari sisi penting tidaknya ya. Jadi tenang, apa yang kita sudah jadwalkan, apa yang sudah diberikan dan apa yang sudah disiapkan untuk rakyat Indonesia itu adalah yang terbaik yang sudah dipikirkan oleh pemerintah Indonesia ya. Oke, jadi jangan khawatir. Ingat, jangan khawatir. Apa yang pemerintah siapkan adalah yang terbaik. Termasuk vaksin COVID yang mungkin akan sebentar lagi beredar. Jangan takut, pemerintah tidak akan begitu sembrononya untuk sembarang vaksin. Sabar untuk semua pertanyaan tentang COVID. Kita tunggu dari pemerintah. Mudah-mudahan segera ada berita-berita baik sehingga kita bisa lewatin pandemi ini. Ya, karena waktunya sudah mau habis. Terima kasih buat semua pertanyaan yang semua sudah join, sudah bergabung malam ini. Terima kasih untuk IG Live pertama di tahun 2021 ini. Ingat kita tiap Kamis akan tetap ketemu. Mudah-mudahan masih tahan dengar cerewetnya saya setiap hari Kamis supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Karena saya juga belajar, semua yang dengar di sini juga sama-sama belajar supaya lebih baik. Oke.
Ingat, jangan lupa pandemi belum selesai, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, tetap pakai masker, jangan berpergian ke tempat yang tidak perlu. Oke, sampai jumpa di minggu depan di Instagram Live berikutnya. Salam sejahtera.